Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, tapi jangan lupa malam ini kita masih ada berapa data penting nih? Ada 4 data penting ya. Yang pertama adalah initial jobless claim ini di jam setengah 8 malam. Lalu di jam 9-nya ya, sorry bukan 9 tapi 9 kurang 15 dan jam 9 akan keluar 3 lagi. Ada S&P Global Services PMI, ada juga di sini ISM non-manufacturing PMI dan juga prices. Jadi siap-siap, hari ini masih ada 4 data penting yang menunggu kita ya. Dan kalau sudah dekat-dekat ke jam rawan ini boleh pertimbangkan untuk tutup posisi buat lo yang konservatif ya. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, kita lihat dulu kondisi Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance pada hari ini kita bisa lihat membuat ya ini daily close yang lebih tinggi signifikan dibandingkan dengan di awal Maret kemarin ya. Ya ini semua terjadi bukan karena apa ya, bukan karena gue jago nebak gitu ya, tapi ya memang liquidity-nya ya lu lihat sendiri deh ya. Kan gue udah sampai doer ya ngomong urusan liquidity ini ya. Selama QT masih terus turun, saat balance sheet masih terus turun seperti ini, masih dalam kondisi QT, ya udah BTC akan cenderung menguat dari masa ke masa. BTCD lebih tepatnya ya. Jadi BTC akan lebih mendominasi dibandingkan alts begitu ya. Ya udah sih ya, gua harap ini udah jadi ya, ini kalau buat para penonton TCI sih udah nggak mungkin nggak tahu ya chart ini, karena kita almost every day kita ingatkan ya. Sudah, intinya apa, 70-30 atau 60-40 ya, boleh pilih yang mana tergantung lo ya, tapi intinya jadikanlah BTC sebagai fondasi ya. Oke. Selanjutnya ya, kalau misalkan ditanya bang, kan nanti April nih bang katanya, ini kan udah masuk April nih, nanti kalau sampai terjadi benda-benda tapering gimana ya. Kita harus ingat juga udah pernah kejadian tapering di Juni tahun lalu ya. Di Juni tahun lalu di sini sempat ada tapering, lo bisa cari newsnya, waktu itu juga sempat lumayan heboh, tapi ya taperingnya cuma bentar ya, nih cuma segini nih paling. Nah nih segini, taunya apa? Banting lagi. Nah, selama dibanting lagi, ya lihat aja datanya kayak gimana ya. Kalau dibanting lagi masih QT, balance sheet masih terus turun, ya udah BTC dia akan cenderung menguat dan menguat begitu ya. Nah, selama itu belum kejadian, janganlah mendengarkan dukun kesiangan ya yang selalu ngomong kali ini altcoin season tanggal sekian ya, lihat saya beli tanggal sekian ya. Ya, dulu juga banyak yang ngomong gitu di 2024, sekarang kan hilang kan. Nggak ada tanggung jawabnya. Ya nggak ada tanggung jawabnya lah, cuma bacot doang kan ya. Malah gilanya apa, bukan cuma itu, mereka malah bisa cuan dari lu kadang-kadang. Ya udah. Jadi kita sih kan fakta data statistik ya, ini masih menunjukkan ya belum gitu ya. Wah tapi nanti telat dong bang ya, kalau lu mikir dari 2024 gitu ya, wah telat dong bang ya. Gua tanya, kondisi lu yang gila-gilaan di alts dari 2024 gimana? Minus nggak? Wih minus, jangan bohong lah ya. Kalau lu semuanya alts di porto lu minus gila begitu. Nah jadi hilangkanlah perasaan takut ketinggalan. Udah ya, mendingan lu ketinggalan sedikit, nggak benar-benar dapat the ultimate bottom, tapi lu lebih aman secara resiko begitu. Nah itu baik lagi, menurut gue kesalahan terbesar dari orang-orang yang berpikir seperti itu adalah yang mereka mikirin dulu potensi profit, padahal itu salah besar. Lo harusnya mikirin dulu potensi rugi lu dulu gitu ya. Karena faktanya kejadiannya gitu kan. Sekarang yang gila-gilaan altcoins di 2024 ya, gimana rasanya? Ya sakit, kenapa ya, merah parah kan begitu. Nah itu akan terjadi sama orang-orang yang gak mikirin resiko dulu, tapi mikirin profit dulu ya. Oke. Next, kita masuk aja langsung ke komen yang pertama dari relaxing music with passive income. Waduh, ya ini asik juga kalau kejadian beneran ya. Nah, akhirnya saran gue dibalas dengan info yang gue minta. Grafik ini yang gue tunggu-tunggu, akumulasi para bandar, para institusi, dan para investor atau trader dan lain-lain. Karena kita bisa melihat market akan menjemput kemana nih ya, pergerakan arah angin candlenya. Dari kemarin dong, abangku, terima kasih, salam bertuai, bless be with you ya, God bless you too ya. Ya balik lagi, kalau untuk on-chain gue nggak, emang bukan segmen yang setiap kali ya begitu, tapi gini, gue harus ingatkan ya, ini memang terdengar luar biasa kan, wah gila nih ya on-chain tuh ngomongin soal para bandar nih, bandar kan nggak pernah salah. Nah tapi ya kita harus ingat ya, kalau mau ngomong lebih penting mana ya, secara strata lah gitu kasarnya ya, lebih penting TA fundamental baru on-chain
Gitu. On-chain oke, bagus, tapi itu lebih ke suplemen, bukan kayak lu makan gitu. Kalau makan kan lu harus tuh ya. Suplemen tuh kalau yang kurang-kurang aja lu minum begitu ya. Nah, jadi sekali lagi on-chain itu bukan jadi kayak pengganti TA ya. Begitu. Dan apa namanya? Arah candle itu nggak bisa benar-benar pakai on-chain begitu. Tapi on-chain itu bisa menjadi tambahan lagi data yang memperkuat stance TA dan fundamental kita begitu. Ya. Tetap. Next dari Kanak Sundel. Oi bang, on-chain analisis begini lu bagi-bagi gratis katanya. Di mana-mana kalau on-chain analisis begini hanya di grup dukun VIP doang bang ya. Mantap lu bang, makasih ilmunya. Gue jujurnya nggak ngerti kenapa ya yang kayak beginian dijual gitu, gue nggak ngerti ya. Ya tapi nggak ngerti ya, balik lagi mungkin buat orang-orang yang masih apa ya, yang mungkin awam melihat ini kayak wah gila ya, para dukun, wah sensei gue hebat nih bisa lihat para dukun, padahal semua orang bisa lihat itu data, lu bisa gampang banget dapetinnya begitu ya. Tapi ya nggak tahu lah ya. Ya apa mungkin gue bukan apa namanya, bukan marketer hebat lah. Gue bagi-bagi aja yang memang ya bisa didapatin dengan gratis gitu. Cuman ya intinya satu, semoga lu jadi sadar gitu bahwa ya sebenarnya lu nggak perlu dukun gitu. Ya yang lu perluin adalah niat buat belajar begitu. Karena kalau niat buat belajar apa juga bisa, dan rata-rata lu bisa dapetin informasi yang levelnya bahkan lebih tinggi lagi daripada on-chain tuh bisa dengan gratis semua gitu. Nah, cuman rata-rata orang nggak mau begitu. Next. Dari Solikin Putra. Ternyata 80-20 untuk BTC betul bang. Banyak altcoin yang lama-lama roboh gila-gilaan dan menjadi debu. Bukannya terdiskon, malah jadi murahan. Roboh parah intinya. Yes ya. Ini yang tadi gue obrolin tuh ya, tadi di 2024. Yang gue omongin tadi di 2024. Ya, banyak kan yang ngomong lagi diskon nih, lagi diskon. Oh iya, sekarang minusnya 90. Itu bukan diskon, namanya diobral begitu. Ya jadi itu ya. Bagus ya, lu 80-20 ya. Berarti lebih konservatif lagi sedikit dibandingkan dengan 70-30, which is good. Itu nggak masalah. Kalau lu gedein BTC-nya nggak masalah. Yang nggak boleh itu ngecilin BTC-nya sampai kurang dari 60%. Karena kalau udah kayak gitu caranya, udah itu kayak rubah fondasinya, diambil dikit lama-lama roboh gitu ya. Next, contohnya koin apa? Manta tuh. Apalagi ada banyak Manta. Yang berantakan lagi tuh apa ya, di masa ya memes juga udah banyak yang anjur gitu kan, terjun payung gitu. Kayak dulu gua Pepe sempet dimakiin sama ini ya, sama pencintanya yang terlalu mungkin fanatik gitu. Wah, ngefat lu ya, TP ngapain TP Pepe bakal walah, nggak tahu lah, itu langsung insert apa slogan anti drop katanya ya, anti ngedam. Ya sekarang ngedam berapa ya? Ya begitulah gitu ya. Oke. Next. Syarifuddin 1269, channel konyol. Kalau menurut gue lebih konyol lagi, lu nggak bisa terima faktanya yang kita bahas kejadian. Bukan karena gue hebat, bukan karena gue hebat, karena fakta data statistiknya menunjukkan itu. Literally kemarin ya, di on-chain kemarin gue bahas ya bahwa apa? Ya di sini banget, ini video yang lu tonton ya, video yang lu tonton kejadian. Lihat chartnya. BTC ngapain? Turun gitu. Itu udah ada tanda-tandanya ya. Ini para bandar udah mulai pada inflow, masukin BTC mereka ke exchanger, nunggu nih mereka ya. Nunggu, and then ya kejadian nggak kejual, turun kan ya. Terus kita udah bahas juga, statistik BSB ya, ke reject BSB akan lanjut membuat lower high. Kejadian nggak lower high? Kejadian. Sekarang di daily mulai terbentuk lower low. Tinggal tunggu di weekly nih, bakal kejadian lagi atau enggak. Gini ya bro ya. Kalau gue ngomong ya, gue juga sebenarnya lebih pilih salah tapi ngepam ke sejuta. Gue lebih pilih jadi orang kaya tapi salah dibandingin bener. Begitu. Jadi bener salah tuh nggak terlalu penting buat gue ya. Yang penting itu gue kasih fakta data statistik. Nah ya, kalau menurut itu konyol ya susah ya. Ya mungkin para keluarga TC bisa be the judge begitu ya. Ini adalah mungkin tipe-tipe orang yang trading hanya pengen pakai perasaan. Ngedenger ada analisa yang berkebalikan dari diinginkan, langsung konyol katanya ya. Ya susah. Sempit cara berpikirnya kalau seperti itu ya. Next, Asria Diaca ya. Terima kasih mungkin ya. Terima kasih Bos Toshi. Safety belt berkat channel ini benar-benar sesuai prediksi. Bukan prediksi lah, analisa lah ya.
Hati tenang, sudah TP 100% saat naik. Dana standby untuk serok di harga terendah. Hati-hati bro, hati-hati. Gua nggak terlalu bisa menyarankan kalau TP 100%. Gue udah pernah bahas ya, buat kemarin sempat tanyakan, bang boleh nggak bang TP di BSB ya? Gue bilang ya boleh-boleh aja, walaupun kalau gue pribadi nggak ada SOP TP di situ ya. Tapi kalau lu pengen TP monggo, tapi gue sarankan jangan semua. Begitu kenapa? Karena ya gini deh, nggak usah ngomongin tiba-tiba berhasil ngepump dan weekly atau daily close ya. Kayak gini aja ya. Misalkan kemarin nih, ya, ini kan nge-week sampai ke BSB. Kalau lu udah TP semua gitu kasarnya ya, nah lu bisa ke bawah FOMO lagi nih. Waduh, naik, mati. Gimana nih ya? Aduh, gue takut ketinggalan. Nah, lu bisa all in lagi di tempat yang salah, gitu. All in lagi di resisten, begitu. Jadi, gue nggak sarankan all in ya. Dan standby untuk serok di harga terendah. Kita nggak pernah dapet harga terendah ya. Kita cuma bisa di CA, begitu. Apalagi di masa-masa sekarang. Kalau lu ngomongin secara statistik di tahun akumulasi atau inilah tahun pergeseran dari tahun bear market ke akumulasi gitu secara teori cycle, itu mungkin adalah satu window of opportunity buat all in. Atau kalau gue pribadi sih tetap nggak all in ya, gue tetap DCA tapi dengan jumlah yang signifikan besar, jadi pelurunya dikit tapi ya di waktu tertentu. Nah itu udah jauh lewat begitu. Jadi sekarang jangan kita berpikir untuk all in, jangan berpikir untuk serok di harga terendah, udah DCA aja. DCA kita udah bahas kan ya, DCWT sesi 1, sesi 2, di mana saja tempat untuk DCA-nya gitu ya. Next dari Tio Polahi, iman tanpa akal adalah mati. Kuchiyosei no Jutsu, ya, Kamehameha. Waduh ini random ya. Kuchiyosei no Jutsu itu apa ya? Di Naruto. Oh itu yang Jiraiya bisa manggil kodoknya itu ya, buat apa? Berarti summoning apalah, curse bukan curse ya, summoning spell mungkin ya. Ya tapi benar, iman tanpa akal adalah mati ya. Ya lihat aja ya berapa banyak tindakan yang luar biasa keji dilakukan atas nama agama, padahal nggak ada agama yang mengajarkan kita untuk melakukan ya tindakan-tindakan keji kan gitu. Tapi ya kalau dipelintir-pelintir ya tanpa akal ya bisa terjadi banyak hal-hal yang di luar nalar kita atas nama agama yang harusnya bersih, suci begitu ya. Sip. Thank you. Selanjutnya dari Putu Wahyu ya, dapat super thanks ya. Sekali lagi kita sudah sering bahas bahwa di TCI tidak ada namanya konten berbayar. Semuanya for free, nggak ada kelas juga spesial yang wah kalau mau denger lagi ilmu lebih dalam daripada Toshi bayar sekian. Nggak ada, semuanya for free ya. Jadi lu yang membagikan super thanks selalu menggunakan link referral kita di bawah itu sangat membantu perkembangan TCI. Jadi sekali lagi thank you untuk Bro Putu Wahyu ya. Next dari Mustafa Dani. Pernah ikut beberapa kelas berbayar kripto. Kebanyakan kerjaannya ngeklaim call yang win aja. Call yang loss dia cuma diem aja dan ngilang. Tiap promosi selalu yang win doang, padahal banyak lossnya. Dan pada akhirnya cuma Bang Toshi yang menenangkan dan membersamai ya. Fei Chang Kanxie Kotoshi. Sayang sekali, gue Cintanya luntur. gue nggak bisa Mandarin. Walaupun sebenarnya lucunya di sekolah gue diajarin Mandarin, cuman emang gue kayaknya nggak suka aja kayaknya ya. Ya tapi apapun itu kayaknya something ya, Kanxie mungkin Shishi kali ya. You're welcome lah ya. Ya tapi intinya apa ya gini. Kalau gue sih kalau misalkan nih ya kita ada setup. Yang loss ya gue bilang loss. Yang profit ya profit. Gue sih fair aja karena gue nggak ada conflict of interest. Ya kalau kenapa mereka hanya mengklaim yang win saja? Ya kalau dia mengklaim yang lossnya juga nanti nggak laku. Gimana mau bilang 100% win rate gitu. Ada loh ya yang dia bilang win rate 100%, tapi setiap kali ada yang salah, enggak, ini nggak dihitung loss karena marketnya salah. Ya kalau gitu caranya juga gue bisa. Oh ini nggak dihitung cut loss ya, ini marketnya salah, harusnya naik nih. Aduh ya. Oke. Next dari channel AA ya. Salah baca gue pikir bang ternyata baik ya. Baik banget sialan lu bang. Aduh ini nyeleneh banget ya. Baik banget sialan lu bang, jelas dan gampang kepaham banget update-annya, mahal katanya ya. Panjang umur, banyak rezeki buat lu bang, amin. Salam tabur tuai. Wah thank you ya, doa-doa seperti ini tuh wah sangat-sangat berharga lah ya. Thank you ini juga ya. Next dari Rizal Maulana. Ini Tensoplas mungkin ya. Nggak tahu zaman sekarang orang ngomongnya apa ya. Hansaplas mungkin ya. Hansaplas, Tensoplas yang buat kalau lu habis jatuh tuh biasa ditempel gitu biar darahnya cepet. Ya, walaupun lucunya kalau ditempel gitu suka kadang-kadang malah basah terus ya. Nah udah gua cabut semua lo bang ya. Soalnya kata-kata lu ngeri sih. Suruh cabut semua. Gua
gua ikutin aja cari aman, nunggu kebentuk lower low di bawah 79K baru masuk lagi di DCA lagi kalau market udah stabil. Meskipun cabut dari 85.000 sebenarnya kurang ideal dan harapannya bisa turun lagi biar serok. Salam tebur tuai. Ini ini kayaknya sedikit salah nih. Waktu gua ngomong cabut ten stop loss itu bukan lu cabut dari market. bukan. Maksud gua itu urusan si Trump ya. Gua berharap udah si Trump ini sekalian udah jangan maju mundur lagi. Jangan dimainin lagi kayak waktu itu loh. Kan zaman-zaman sini si Trump kan ngomong ya tarif untuk Kanada, Meksiko dan China terus ditunda. Udah gitu diumumkan lagi, terus Cina dapat tambahan lagi. Nah, maksud gua cabut ten stop loss tuh udah jangan diubah-ubah lagi, udah bikin beres aturannya kayak sekarang kan udah keluar nih kepastian dari si Trump ya. Dimana kan ada 2 jenis tarif. Bukan gua suruh lu cabut semua dana lu, bukan loh ya. Bukan, karena kalau TP gue pasti bahas di DCWT. Itu bukan urusan ten stop loss, ini bukan urusan TP ya. Hati-hati ya. Tetap DCA. Dan kalau sekali lagi seperti yang dengan komen yang di bawah juga ya jangan TP kalau nggak ada SOP, dan jangan TP 100%. Gitu, kecuali kalau lu mau pertimbangkan TP semua ya paling historically speaking yang paling bagus adalah masa-masa kuartal 4 di tahun post halving year. Begitu ya. Hati-hati ya. Next dari Ruben Adrian. Kok sekarang apa masih ada kemungkinan buy the rumor event nggak untuk masalah tarif? Kalau masih ada kemungkinan bakal terjadi di tanggal berapa diberlakukannya atau kapan ya? Nah ini kita udah bahas ini tadi pagi ya. Itu nanti tanggal 5 ya dan tanggal 9. Tapi ada perbedaan sedikit jam ya, 12 jaman lah kurang lebih sama di US ya. Ya gini, mungkin nggak bisa terjadi seperti itu. Ya sebenarnya gini, kalau buying the rumor and selling the news itu kan kalau event yang bullish ya. Ini bukan event yang bullish. So ya kalau gua sih justru malah ngelihatnya kayak sedikit malah kayak kebalikannya gitu. Jangan-jangan nanti efeknya nggak separah yang orang kira, baru bisa naik tiba-tiba. Nah itu mungkin ya. Kalau buying the rumor and selling the news itu lebih kayak ke halving nih, hype udah sebelum halving ngepam dulu nih kayak di masa-masa ini nih ya. Dulu kan banyak nih para influencer yang kayaknya udah paling ngerti aja market mau ngapain, teriak-teriak, ini belum halving aja udah new all time high, ini kita halving langsung 100.000. Gua bahas hati-hati, ini buying the rumor and selling the news. Nah itu tepat, jadi terjadi pump duluan sebelum ada event. Pas eventnya udah keluar ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi market, melempem dia ke bawah begitu ya. Nah kalau ini si tarif malah ada kemungkinan kebalikannya. Orang tuh mungkin udah cenderung kayak aduh tidak semangat, ini tarif akan merusak luar biasa, market udah drop gitu ya, drop. Taunya tanggal 5 tanggal 9 nggak ada drop lagi. Nah itu orang bisa kebalik, FOMO, malah berpikir wah nggak ada apa-apa nih, beli. Nah itu bisa terjadi, malah jadi kayak kebalikannya dari buying the rumor and selling the news begitu. Nah tapi kita nggak bisa berharap event-event buying the rumor and selling the news itu kita bisa manfaatkan untuk kita ngelong gede-gedean atau kita pinjem duit semua kita masukin duit. Nah itu nggak bisa ya. Jadi ya tetap kalau menurut gue sih DCA aja. Tapi ekstra hati-hati di tanggal 5 dan tanggal 9 ada kemungkinan extra volatility. Begitu sama kayak kemarin kan gue bahas kita ada kemungkinan extra volatility walaupun lebih vibe-nya ke bearish. Ya, akhirnya bener kan? Volatile gila kan? Kemarin dari 81.118 sampai tertingginya di 88.563. Wah, udah kayak roller coaster dan ya vibe-nya bearish kan? Nah, ya udah, itu aja sih ya. Oke. Next dari Baban Subandi. Baru nemu influencer sejelas ini. Harusnya ini sih VVIP nih ya. Cepat masuk ini. Makasih Bang, saya baru subscribe. Wah, mantap ya. Sekarang ya tinggal konsisten aja, terus haus untuk belajar lebih dalam lagi gitu ya. Tenang, di sini nggak ada VIP atau apapun itulah ya. Jadi semuanya for free. Buat lo yang merasa terbantu ya, lu bisa sebarkan lagi channel kita ke orang-orang yang sama-sama mau belajar. Kalau buat ke orang-orang yang pengen cepat kaya sih nggak bisa lah, jangan. Nanti keluar kayak komen tadi lagi tuh, channel konyol, tapi kejadian yang dibahas gitu ya. Oke, next. Dari mana nih ya? Next dari terakhir nih dari Paco Basten. Waduh. Atau Faco mungkin nggak tahu deh ya. Di menit ke 11.30. Oh my god, I love you Bang. Kamsia. Grateful. Grateful that you exist. We need more people like you. Ini di video tadi pagi ya. Aku ngomongin apa?
Kayaknya ini deh, kayaknya gue curiga ya ngomongin soal apa itu ya? Gue juga nggak terlalu yakin ya. Buat yang penasaran boleh coba lihat. Mungkin ngomongin kayaknya urusan urusan dukun kayaknya mungkin ya. Ya gini lah susah ya kalau kita mau ngomongin apa namanya dukun mau begini begitu ya. Itu sih yang penting apa? Yang penting kitanya aja mau. Kalau kita berharap orang lain mau lebih banyak kayak kita, susah. Nggak akan ada yang tertarik kayak jadi TCI ya. Kenapa? Lu bikin channel edukasi tuh akan lamban ya, pertumbuhannya tuh lamban, dan gue udah bilang sama Sato dari awal bahwa ini akan lamban kalau kita apa namanya bentuknya edukasi, tapi gue nggak mau kalau nggak edukasi. Ya sudah nggak apa-apa ya. Ya mungkin ya semoga lah ya nanti kedepannya akan ada yang terinspirasi juga bikin lagi channel-channel yang bermanfaat yang benar-benar edukasi, bukan cuma bullshit doang kayak dukun gitu ya, menjual lifestyle, menjual ingin cepat kaya begitu ya. Oke, beres. Itu kurang lebih untuk komennya pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan untuk untuk pada video hari ini ya, our sponsor is Wolby ya. Buat lo yang sudah sering nonton DCWT sesi kedua terutama ya, kemungkinan besar sudah pernah lah lihat si Wolby ini ya. Nah, untuk Wolby ini sendiri sebenarnya mereka ini adalah suatu platform untuk trading ya, di mana tapi mereka 100% derivatif trades, jadi hanya futures saja ya. Nah, yang keren dari si Wolby ini adalah mereka ada AI yang kita bisa pakai ya, AI body dengan berbagai macam resiko ya, atau lebih tepatnya risk profile lah ya. Ada yang low risk, di sini juga ada yang lebih medium risk, bahkan ada juga yang sampai high risk ya. Nah, buat lo yang sudah pernah nonton video review gue mengenai si Wolby ini beberapa kali, ya gue juga kadang-kadang sampai kagum, ini gila juga nih AI-nya ya. Gue coba aja lah, kita coba buka pam posisi dengan cukup banyak, dan ya apa gue cobain kita coba over leverage kalian ya, tapi gilanya apa profit lagi ya. Nah tapi ini untuk AI-nya mereka nggak bongkarin gimana cara kerjanya ya. Ya tapi gue juga masih lumayan kagum nih, karena kok mereka bisa ini ya, AI mereka bisa bagus juga hasilnya ya. Nah, buat lo yang pengen coba, lo bisa menggunakan rebate voucher yang mereka akan berikan saat lo masuk ke si Wolby ini ya. Biasanya untuk si rebate voucher ini hanya di $100 saja ya. Ini rebate voucher ya, bukan lo nanti bisa apa namanya, bukan lo nanti bisa wah masuk terus gue bisa WD 100, enggak, bukannya. Ini rebate voucher bisa dipakai untuk lo trade di sini ya. Bisa trade secara manual maupun dengan AI-nya begitu ya. Tapi kalau menggunakan link referral kita di bawah ya, dengan kode Toshi Crypto ya, kita bisa di sini akan berubah jadi berapa? Akan berubah jadi 250 USDT yang lo bisa pakai untuk trade futures, boleh secara manual atau juga bisa menggunakan AI mereka gitu ya. Jadi buat lo yang belum punya akun di Wolby, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah karena ada extra voucher lagi dan mulai trade di Wolby. Oke, yang pertama kita akan mulai dulu dengan BNB. Dan untuk BNB kita sudah dapat posisi long ya. Nah, posisi long kita ini ya terbuka karena terjadi retest 1, retest 2 di angka 597,078. Nah, buat yang konservatif sebenarnya udah kena nih ya target TP-nya di sini di angka 609,90 ya. Nah, itu profit berapa sih? Buat yang konservatif berarti profitnya sebesar nyaris 2% lah, not bad ya. Nah, tapi buat yang agresif boleh pertimbangkan di EMA 50 atau 20. Cuman gue ingetin lagi, nanti malam kita akan keluar beberapa data penting. Udah deket-deket, masih profit sekarang, ya kalau menurut gue sih lebih baik di TP aja. Tapi kalau lu agresif, ya minimal pasang SL gitu. Jangan sampai lossnya jadi nggak kekontrol begitu. Kalau sampai tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di angka 597,078, 568,716, dan juga di 550,022 gitu ya. Oke, itu untuk BNB. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana, wow, hari ini dia ngedump 7% ya. Nah, buat lo yang sudah buka posisi short kemarin, ya kemarin nggak langsung kena nih, tapi hari ini kena target TP. So, buat lo yang buka posisi short karena retest 1, retest 2 di struktur 130,18, congratulations. Buat yang agresif kena, konservatif juga kena ya. Buat yang konservatif itu profitnya sebesar 4,87%. Sementara yang agresif profitnya sebesar 6,8%-an ya. Mantap. Itu buat posisi short di Solana. Untuk posisi spotnya ya berarti harusnya udah ke retest semua nih ya. Di 121,169 dan di 118,6 ya.
Itu kurang lebih untuk setup di Solana. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita sudah punya posisi long, walaupun sekarang longnya lagi minus nih ya. Beda sama BNB udah kena target TP. Ya tapi nggak apa, kita lihat aja. Kalau sampai udah deket-deket nanti ke jam rawan, ya mungkin boleh pertimbangkan tutup posisinya ya. Tapi buat yang agresif, sekali lagi boleh pertimbangkan SL ya, minimal SL gitu, jangan sampai nggak kejaga resikonya ya. Untuk posisi spot ada di EMA 200 lalu di angka 1,460006 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini ya. Nah, sebelum kita tutup seperti biasa, gua akan ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan kita akan benar-benar tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.